Terus kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan bertemu di diskusi mata kuliah Desain Komunikasi Visual 3. Di sini kami dari dua anggota kelompok yang berasal dari kelas R5F. Ada saya Mega Fitrianiarsi. Saya Yumna Faiza Mujahidah. Dan saya Faiz Haidar. Saya Eka Prasetya. Kami akan mulai melakukan diskusi yang diawali dengan presentasi kelompok Mega dan Yumna. Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Udah. Ya, silakan dimulai. Yuk. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Panjang itu nggak apa-apa. Dari jumlah. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu kami di sini menggarap UMKM dari Thousand Outsource, yang dimana kami akan melakukan strategi branding, rancangan media promosi, rancangan tampilan website, serta tampilan desain kemasan dari Thousand Outsource. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang creative brief dari Thousand Outsource. Yang pertama, background. Thousand Outsource merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang pakaian thrift and pre-love. Thousand Outsource berharap usaha ini dapat memperluas jaringan pemasaran produk di kalangan masyarakat Indonesia, dimulai dari Kota Jakarta Selatan sendiri yang merupakan store utama Thousand Outsource didirikan. Produk yang akan dipasarkan oleh Thousand Outsource ini meliputi atasan berupa outer, kemeja, kaos, vest, hoodie, celana, baik itu berbahan jeans ataupun katun dan lain-lainnya. Kualitas dari produk ini terjamin baik dan tidak ada kerusakan meskipun barangnya bekas. Lalu yang kedua ada objektif, yaitu harapannya dapat memperluas jaringan pemasaran produk di kalangan masyarakat Indonesia, dimulai dari Kota Jakarta Selatan sendiri, di mana store Thousand Outsource mulai didirikan. Lalu selanjutnya ada target. Target utama dari UMKM Thousand Outsource ini merupakan kaum menengah, laki-laki dan perempuan, usia yang diperkirakan yaitu 17 hingga 30 tahun. Kemudian yang terakhir ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya strategi branding ini agar produk yang dijual oleh Thousand Outsource dapat ditemukan dengan mudah oleh konsumen, serta dapat dipercaya bahwa produk yang diberikan oleh Thousand Outsource memiliki kualitas yang bagus. Yang selanjutnya ada strategi branding. Yang pertama, logo. Agar Thousand Outsource ini dapat mudah digunakan oleh masyarakat, kami membuat logo yang sesuai dengan bidang usaha bisnis ini, yaitu dengan logo yang simpel dan mudah ditangkap oleh mata. Lalu yang kedua ada media promosi. Untuk saat ini Thousand Outsource baru menggunakan media promosi Instagram sebagai media promosi produk yang dijualnya. Agar produk yang ditawarkan ini lebih dikenal oleh masyarakat, kami berencana untuk menambahkan media promosi lainnya seperti Twitter dan TikTok. Lalu selanjutnya ada mengintegrasikan brand. Agar brand ini tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat, kami akan melakukan upaya dengan meletakkan logo dari Thousand Outsource di setiap kemasan produk,
yang dijual serta di iklan atau media sosial dari Thousand Ounces sendiri. Lalu yang terakhir, menciptakan kemasan serta tampilan laman website. Dengan menciptakan kemasan ini dapat menampilkan ciri khas dari brand Thousand Ounces. Selain itu, dalam kemasan ini juga kami akan membuat dengan bentuk yang unik sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Lalu yang selanjutnya, dengan menciptakan tampilan laman website ini juga dapat menarik perhatian pembeli serta memudahkan pembeli dalam bertransaksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega. Silakan. Thank you Yumna. Nah, selanjutnya ini ada rancangan media promosi. Nah, di mana kami ini membuat rancangan medianya melalui desain lewat poster promosi untuk diposting di Instagramnya. Di sini kita udah diskusi terlebih dahulu sama si kliennya. Dia itu minta untuk menggunakan warna-warna gradasi earth tone, jadi kayak lebih kecoklatan gitu, dan kami terapkan dalam posternya. Nah, karena bisa dikatakan mereka dari klien itu excited banget dengan adanya rancangan media, jadi mereka ingin kita maksimalin untuk penjualan. Nah, kebetulan waktu itu kan kerjasamanya di bulan November, jadi di sini ada promo-promo terkait November sale, terus juga diskon grand opening karena setelah pembaharuan pembuatan logo dari brandnya, mereka memutuskan untuk melakukan grand opening ulang, jadi kayak lebih resminya gitu, dan mereka menerapkan beberapa diskon, contohnya kayak diskon yang sampai 15%. Terus untuk order karena waktu itu belum pembuatan website dan juga media lainnya seperti marketplace kayak Shopee, jadi untuk ordernya masih by DM atau DM Instagram atau melalui WA. Nah, terus juga ada rancangan untuk pembuatan feed-nya yang lebih bagus, lebih baru, dan lebih terstruktur gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar posting-posting foto biasa, tetapi ada feed yang terlihat lebih bagus dan juga dengan warna-warna tone dari warna-warna earth tone-nya itu. Selanjutnya di rancangan tampilan website, di sini kami tetap mengutamakan penggunaan warna earth tone sesuai dengan request dari klien, dan di sini juga kami sediakan beberapa isian dari websitenya, mulai dari new item yang bakalan kami taruh paling atas. Jadi ketika si Thousand Ounces-nya dia posting, nanti langsung masuk ke new item. Terus juga ada beberapa kategori yang mengelompokkan dari pakaian yang mereka jual, kayak atasan, terus bawahan, outer, terus juga tidak lupa dilampirkan sosial media di bawahnya. Dan sebenarnya dari pembuatan laman website ini juga idenya ya sama seperti dengan marketplace lain gitu kan, untuk pembeliannya biar lebih mudah. Dan juga untuk profil customer sendiri, kami bakalan menjaga banget privasi dari si customer. Jadi kayak customernya klien kami Thousand Ounces ini kayak nggak perlu ragu datanya disalahgunakan. Nah, tadi kan tampilan website untuk di webnya, dan ini untuk di mobilenya. Sebenarnya sih sama aja, cuman kayak lebih simpel aja kan. Kalau misalnya di mobile itu kan temanya lebih apa ya, lebih portrait kan. Kalau di web kan landscape. Nah, untuk rancangan desain kemasannya sendiri, di sini kami membuat kemasannya itu dengan bentuk tabung dan diaplikasikan menggunakan media plastik di tengah. Jadi biar kelihatan nih barang yang di dalamnya itu isinya apa. Nah, untuk desainnya sendiri dari bentuk tabungnya, di sini kami punya beberapa ukuran, jadi menyesuaikan dengan si jenis pakaiannya. Jadi kayak celana, terus sama baju kayak kemeja, kaos itu beda ukuran kan, ukuran diameternya. Terus juga untuk jaket, sehingga setiap dari jenis pakaian yang ditampilkan
itu memiliki ukuran kemasan yang berbeda juga. Nah, kenapa bentuknya seperti ada gantungannya, terus bentuknya tabung? Seperti tujuan kami yang pertama, kami ingin menyajikan tampilan kemasan yang unik, yang berbeda dan membuat customer dari Thousand Master sendiri tuh kayak ngerasa langsung keikat gitu. Jadi mengingat desain kemasan yang unik langsung keinget sama brand dari klien kami kayak gitu. Nah, itu tadi kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan. Baik. Gimana nih? Enggak, sorry tadi habis ini. Saya menanyakan ya, tadi sebelumnya nama brandnya apa, maaf? Thousand Ocean. Outdoor ini kira-kira untuk apa? Untuk pasar yang ditargetkan itu kira umur apa ya? Maksudnya kesannya apa? Bisa dipakai orang tua, anak-anak, remaja? Seperti tadi yang udah dijelasin sih, untuk usianya lebih ke 17 hingga 30 tahun kan. Boleh nanya nggak yang tentang kemasan itu terinspirasi dari apa ya? Apa ada referensi dari yang lain gitu, dari kemasan yang dibuat? Sebenarnya kita Ya, lanjutin aja dulu. ayo, justru. Sebenarnya kita tuh terinspirasi dari bentuk gantungan baju kan, karena kalau ingat sama pakaian pasti digantung gitu, ya kan, kayak hubungan aja udah digantung gitu. Jadi kayak biar meninggalkan kesan yang unik, yang nggak lepas dari pikiran orang. Oh, baju nggak jauh-jauh dari gantungan, ya udah kita pakai inspirasi untuk bentuknya kayak gantungan. Nah, karena ini desain kemasan dan kita harus melindungi produknya, jadi kita bentuknya kayak tabung dengan ada gagang di atasnya kayak gitu. Mungkin Yumna ada yang mau ditambahin? Kenapa nggak bentuknya kotak gitu atau persegi panjang atau itu? Kenapa harus tabung? Ada alasannya nggak? Sebenarnya nggak ada alasan lain sih, cuma kalau ngelihat dari desain pada umumnya kan biasanya kotak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu udah mainstream gitu, biar beda aja kita bikin jadi tabung. bahkan nggak kotak, hanya plastik doang. Itu doang bungkus. Cuma itu bagus sih tadi. Bagus. Ada apa namanya? Jadi kayak apa sih namanya? Ada apa? Ngomong setengah-setengah. Gue bingung anjir. Itu bagus lah, pokoknya bisa jadi inspirasi untuk apa, toko-toko baju yang lain. Itu maksudnya. Sorry, tetap patah. Thank you. Oke, silakan gantian. Enggak, itu sebelumnya warna kemasan itu ada warna apa aja ya? Apa bisa di request itu sama yang dulu? Enggak sih, sama semua, lebih ke coklat gitu. Coklat ya? Oh iya sih, apa namanya? Ya, karena memang requestnya. Ikutin brand juga warnanya. Tapi kalau misalnya kalian mau request pakai warna lain juga ya ladenin aja lah. Oke lah. Oke, lanjut silakan kelompok bapak-bapak. Ayo Papa Is. Oke, jenggot. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan brand dari Whiskey tentang kemasan yang telah kami buat dan beberapa penjelasan tentang latar belakang Whiskey. Whiskey. Latar belakang Whiskey itu adalah satu brand yang memproduksi suatu makanan. Dia memproduksi suatu produk seperti kue dan makanan-makanan seperti makanan basah dan makanan kering. Konsep branding di sini pertama visi misi yang pertama itu visi membuat produk kuliner yang bersaing hangat dengan kualitas produk ternama, dan misi membuat pelanggan terpikat oleh kualitas produk dan rasa sehingga Whiskey menjadi unggulan dalam dunia kuliner. Tagline-nya rasa dan cinta terpadu sempurna, dan slogan mengedepankan rasa dan memindahkan kreasi di setiap sentuhan. Masuk ke dalam kemasan untuk produk brownies Scott yang berisi untuk 10 buah. Di sini ada jaring-jaring kemasannya yang menggunakan skala 1:3 dalam tampilan, yang ukuran aslinya itu 24 cm untuk panjang dan lebarnya 9 cm. Di sini ada tampilan logo Whiskey untuk yang di atas ini, untuk tampilan atasnya saat ditutup membuka kemasan, dan ada desain ini juga pemanis untuk kemasan. Masuk untuk ke desain kemasan kue ulang tahun yang lebih bertemakan berwarna pink, karena penyesuaian dari klien, yaitu untuk produk brandnya ini menggunakan warna coklat, pink, dan warna putih agar lebih menyesuaikan. Kami aplikasikan ke brand kemasan ini. Ada tampilan kemasan untuk kue ulang tahun yang telah dibuka, tampilan buka dan tertutupnya seperti ini, biar lebih jelas. Ada, dan yang di belah kanan pojok, yang belah sini kelihatan nggak yang ini panahnya ngarahin ke ini kemasan tutup. Iya, kelihatan. Nah, ini tuh nanti buat di atas, yang di atas ini penutupnya untuk kemasannya. Nah, di tampilan kemasannya di sini ada tagline kami, tagline Whiskey ini yang telah kami buat. Itu rasa dan cinta terpadu sempurna, dengan tampilan sama, pemanisnya dengan kemasan sebelum. Oke, lanjut masuk ke media promosi internet yang akan dijelaskan oleh Eka Prasetya. Untuk Eka, saya silakan. Oke, terima kasih Saudara Faiz. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi yang sudah kami buat untuk konsep branding. Jadi di sini media promosi yang digunakan yaitu poster yang dipost di Instagram. Di sini ditampilkan juga poster yang dipost ke media Facebook. Di poster ini kami membuat
post tersebut yaitu tentang hari-harinya Wizcake yang mengepost tentang menu-menu seperti coklat. Jadi dia setiap minggu itu memiliki tema, misalnya buah-buahan, coklat atau strawberry. Dan di sini kami sudah membuat tema tentang coklat. Next. Lalu masuk ke ukuran skala aslinya, yaitu tampilan kemasannya. Jadi di sini kami sudah mencoba mencetak kemasan yang sudah kami buat, dan hasil yang bisa dilihat sini dari tampak depan, samping, atas, dan nyerong. Untuk motif untuk proses konsep pembuatan kemasan tersebut, maaf ya, gua ini nyoba ngeliat ini. Jadi untuk konsepnya bisa buka tutup atas bawah, dan untuk konsep yang yang box ini, untuk pembukanya itu dari samping. Jadi ada kunciannya begitu. Kunciannya ini yang ada di jaring-jaring tadi, untuk bisa begini. Ini sudah kami buat dengan bahan art karton. Kemungkinan bahan masih bisa diubah untuk kemudian hari. Ini masih percobaan atau prototipe. Sekian dari presentasi yang sudah kami presentasikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Silakan untuk yang ingin ditanyakan. Desainnya bagus, warnanya juga menarik. Terus juga kalau dilihat secara langsung kayak udah menggugah selera orang sih. Jadi kayak kan tadi kemasan yang kuenya itu kan tertutup ya, nggak ada kayak transparan sama sekali. Jadi kayak orang tuh bisa aja penasaran nih isinya kayak gimana sih gitu. Karena desainnya udah menarik. Paling sih kayak untuk ukurannya kan mungkin apakah kue ulang tahunnya itu ukurannya udah pasti jauh lebih kecil dari desain kemasannya, atau ini banyak nih mode ukuran kuenya itu disesuaikan apa gimana? Itu kayaknya bisa disesuaikan sih. Ini kan untuk ukurannya 20x20. Jadi rata-rata kue yang diproduksi oleh Wizcake ini kebanyakan 15 kali 15 gitu. Jadi seenggaknya kami sudah membuat yang ukuran 20. Kalau ngepres banget 15 nggak yakin itu kue selamat sih. Itu membuat 20. Untuk lain kali kami akan membuat lagi yang ukuran lebih besar atau yang lebih kecil, tergantung pesanan kami juga. Oke, mungkin Yumna ada yang mau diungkapkan? Kasih saran atau masukan? Mau ini doang sih, mau nanya buat, kan biasanya kue itu alasnya bakal tipis ya bagian bawahnya. Oh iya. Buat yang bagian bawah kemasannya itu ada rencana gak sih buat kayak kertas tambahan gitu biar lebih ninggiin gitu loh? Iya, itu biasanya ada sih, itu udah disiapin sama Itu biasanya ya. Sudah ada biasanya kayak papan gitu, udah ada bisa papan gitu.
Jadi nggak kertas doang biasanya. Biasanya udah ada sediain kotak gitu, papan yang keras. Untuk keamanan juga ini buat sih untuk di tenteng. Ini kan konsepnya kayak tas jengjet apa sih, ada pegangannya gitu lah. Tentengan. Iya. Terus ini buat yang kemasan yang pink tadi, kenapa yang bagian penutupnya pakai tambahan? Kenapa nggak bagian yang penutup yang warna putih itu agak dilebihin biar Jadi nutup ke semuanya? iya, jadi apa gimana ya? Ini udah diuji coba, sebelumnya kan udah dicoba tuh apa namanya, prototype pakai kertas ini dong kan, apa, kertas APS Biasa kecil. jadi kalau nggak ditutup tambahan lagi, ininya bakal apa, nggak kuat buat ngangkat ininya, bakalan kayak gini nih, jadi bakalan begini nanti. Oh gitu. Iya. Udah kita Baik. Ya. selebihnya udah keren. Oke, terima kasih. Realisasi ya. Siap.